Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'alal lughatal arabiyyata li fahmil Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama 'alal insani lisanan minnata wa tawdiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan yang akan menjadi tema pembicaraan kita adalah masih berkenaan dengan makanan dan minuman di dalam Islam. Ya, prinsip-prinsip tentang makanan dan minuman di dalam Islam. Tema yang menjadi perbincangan kita atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang minuman keras atau alkohol dan narkoba. Ya. Dua poin ini adalah dua hal yang sangat terlarang di dalam Islam, bahkan banyak sekali larangan-larangan tersebut yang menjelaskan tentang bahaya dan juga mudarat dari kedua barang tersebut. Ya. Dan itu merupakan hal yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang agama-agama mereka. Pertama kita akan membahas tentang al-khamru wa alkohol, ya, minuman keras atau alkohol. Apa yang dimaksud dengan minuman keras, alkohol atau narkoba dan sejenisnya? Ya, huwa kullu ma khatara al-aql aw khalatahu aw ghalabahu aw wattahu aw athara fihi. Jadi yang dimaksud dengan alkohol atau narkoba atau minuman keras itu adalah segala sesuatu yang bisa mengacaukan kepala, ya, mengacaukan akal kita, ya, merusak pikiran kita, melemahkan cara berpikir kita, ya, menutup mata seseorang atau menutup pikiran seseorang, atau memberikan efek kepada akal kita, maka itu disebut dengan al-khamru atau alkohol atau narkoba. Ya, jadi segala sesuatu yang bentuknya seperti itu masuk ke dalam kategori ini. Apakah itu namanya mungkin bermacam-macam dan berbeda-beda. Yang penting kalau sifatnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini termasuk dalam kategori al-khamru, ya, dalam kategori minuman keras atau alkohol atau narkoba ini tadi. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati atau menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang membuat akal sehat menjadi hilang, ya, semua yang memabukkan itu disebut dengan khamar, dan semua khamar itu adalah haram. Ya, jadi ukuran sesuatu itu dikatakan khamar adalah apabila dia memabukkan. Baik dia memabukkan itu kalau diminum banyak ataupun kalau diminum dalam keadaan sedikit. Mungkin timbul pertanyaan, kalau seandainya kita minum barang tersebut tapi tidak memabukkan kita, apakah dia termasuk khamar? Tetap dikategorikan sebagai khamar, karena pengklasifikasian barang tersebut adalah secara umum, ya, artinya secara umum ketika orang meminum atau memakan barang tersebut dia akan menjadi mabuk, ya. Ini tidak dikecualikan kalau seandainya ada orang-orang yang kemudian minum tapi tidak mabuk misalnya, maka tidak dikategorikan hal tersebut, tetap dia disebut dengan khamar, karena secara umum orang yang mengkonsumsi barang tersebut pasti akan mengalami kemabukan atau berkurang kecerdasan atau mengganggu cara bekerja sarafnya, ya, saraf otaknya. Dan begitu juga dari zat atau bahan yang dibuat atau dijadikan khamar itu tidak ada ketentuan harus ini dan harus itu. Ya, bisa jadi dari buah-buahan seperti misalnya minuman keras yang terbuat dari anggur atau dari biji-bijian, ya, ataupun dari kulit-kulit kayu dan lain sebagainya. Intinya ketika zat tersebut dikonsumsi dan bisa menyebabkan kerusakan pada akal kita atau melemah kesadaran kita, maka ini masuk ke dalam kategori khamar. Ya, walaupun mungkin asal dari barang-barang tersebut adalah barang-barang yang halal seperti kita katakan tadi anggur, gandum, ya, biji-bijian, itu asalnya adalah sesuatu yang halal, tetapi ketika dia diolah dan bisa menyebabkan orang ketika mengkonsumsinya menjadi mabuk, maka ini disebut dengan khamar.
Kemudian hukum dari khamar atau minuman keras ini sangat jelas sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru minuman keras, wal maisiru judi, perjudian, wal ansabu dan sesembahan terhadap berhala, wal azlamu dan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan adalah salah satu dari najis perbuatan syaitan, ya, merupakan sesuatu yang kotor yang merupakan bentuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, Allah memerintahkan di sini fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Perintah di dalam Al-Qur'an ini bisa bermakna wajib, ya. Artinya memiliki makna wajib. Ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu, maka wajib bagi kita meninggalkan sesuatu tersebut dan haram hukumnya kita melakukan apa yang dilarang oleh kita untuk melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensifati khamar ini tadi sebagai bagian dari najis, ya, walaupun najis bukan najis zatnya, tetapi dia adalah najis daripada sifat perbuatan tersebut, ya. Perilaku mengkonsumsi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang najis karena perbuatan itu hanya dilakukan oleh syaitan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita telah menyebutkan tadi, menyebutkan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yandimuha lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian mati, ya, dari meminum khamar tersebut, maka pada hari akhirat nanti dia tidak akan diberikan kesempatan untuk meminumnya, ya, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti di surga tidak ada sesuatu pun yang dilarang bagi kita, termasuk juga jenis minuman khamar ini tadi. Hanya saja kita tidak tahu, ya, bagaimana khamar yang kemudian nanti ada di surga. Intinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW melarang kita untuk mengkonsumsi khamar, ya. Dan larangan-larangan tersebut jatuh ke dalam hukum keharaman, tidak boleh dikerjakan, bukan makruh, ya, karena larangan tersebut bersifat sangat tegas sekali dan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang bolehnya mengkonsumsi barang-barang tersebut, ya. Kemudian juga merupakan 5 pondasi atau 5 hal yang mendasar yang selalu dijaga oleh agama Islam. Salah satunya adalah menjaga akal pikiran, ya. Jadi tujuan agama ini diturunkan, tujuan syariat ini dibuat adalah untuk menjaga 5 poin tadi. Yang pertama adalah salah satunya akal pikiran manusia, ya. Selain dari fisik, harta, kehormatan, ya, dan lain sebagainya, maka yang paling penting dijaga oleh agama adalah akal manusia. Sehingga segala sesuatu yang mendatangkan yang menyebabkan akal pikiran seseorang menjadi kacau, ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan narkoba. Narkoba ini sama hukumnya dengan minuman keras ini tadi, tidak ada perbedaan, dan sebagaimana kita telah menyebutkan, kaidah umumnya adalah kalau segala sesuatu itu bisa merusak pikiran seseorang, merusak akal seseorang, menyebabkan seseorang ketagihan dari mengkonsumsinya, maka ini masuk ke dalam hukum khamar atau minuman keras ini tadi. Dan ada ayat yang lain yang lebih umum menyebutkan segala sesuatu yang bisa merusak diri kita, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima." Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Artinya segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita terbunuh dari perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kecelakaan. Ya, bagaimana melemparkan diri kita dalam kecelakaan? Tentunya salah satunya adalah dengan mengkonsumsi barang-barang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Minuman keras,
narkoba, termasuk juga di dalam hal ini adalah menghisap rokok ya. Kalau seandainya menghisap rokok itu bisa mendatangkan kerusakan pada diri kita, mendatangkan kekacauan kepada akal pikiran kita, menyebabkan kita mengalami banyak penyakit, dan itu tentunya sudah pasti, maka hal tersebut masuk ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan tentang minuman keras dan narkoba, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.